Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas sebuah teknologi yang ada di bawah tanah. Dan kalian juga pasti tahu, ini adalah septic tank. Yap, kita akan membahas septic tank di video kali ini. Sebuah teknologi yang klasik, unik, dan antik, yang masih banyak kita gunakan hingga sekarang. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang septic tank ini. Mulai dari sejarahnya yang menarik, cara kerjanya yang sederhana namun unik, bahkan hingga ke dampaknya bagi lingkungan serta keuntungannya bagi ekonomi. Walaupun teknologi ini sering kita temui hingga saat ini, dan bahkan mungkin ada di rumah kalian masing-masing. Nyatanya teknologi modern ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Dari awalnya yang sederhana hingga menjadi sistem yang kita kenal sekarang. Septic tank punya perjalanan sejarah yang sangat-sangat menarik. So, untuk kalian yang penasaran, langsung aja kita masuk ke inti pembahasannya. Oke, sebelum septic tank ditemukan, manusia membuang limbahnya dengan cara yang paling simpel dan praktis. Mereka membuangnya ke sungai, laut, atau tanah. Hingga puncaknya peradaban Romawi lah yang membangun saluran pembuangan pertama yang berukuran besar bernama Cloaca Maxima. Lalu setelahnya barulah pada abad ke-19, konsep septic tank modern diperkenalkan oleh John Mauras, seorang insinyur asal Prancis, yang menciptakan tangki beton tertutup untuk menguraikan limbah secara alami. Pada awal 1900-an, George G. Weber menyempurnakan desain dengan memisahkan padatan, cair, dan gas, menjadikan prosesnya lebih efektif. Lalu di tahun 1930-an, septic tank distandarisasi di Amerika Serikat dengan beton sebagai material utamanya. Seiring dengan inovasi yang terus berkembang, tahun 1960-an teknologi aerobik dan filter pasir mulai diterapkan. Hingga era modern teknologi pintar seperti IoT mempermudah pemantauan tangki dengan material seperti fiberglass yang ringan dan praktis. Perjalanan panjang ini menunjukkan bagaimana septic tank berkembang menjadi solusi pengolahan limbah yang efisien dan ramah lingkungan, terutama di daerah tanpa akses sistem pembuangan perkotaan. Baik untuk limbah rumah tangga, industri dan komersial, fasilitas publik, pertanian, bahkan hingga proyek konstruksi modern sekalipun ada yang menggunakan fasilitas ini. Jadi, sekarang bagaimana sebenarnya septic tank bekerja? Yuk langsung aja kita bahas satu persatu. Pertama, ada yang namanya pengendapan. Limbah cair yang masuk ke dalam septic tank akan dipisah menjadi 3 lapis. Lapis atas ada minyak dan lemak yang mengapung di permukaan. Di dasar tangki ada lapisan padat yang mengendap. Nah, tengah-tengahnya ada lapisan cairan yang nantinya akan diolah lebih lanjut. Lanjut ke tahap yang kedua, yaitu penguraian biologis. Di sini bakteri anaerobik beraksi. Bakteri ini bekerja tanpa oksigen untuk menguraikan bahan organik dalam limbah. Proses ini menghasilkan gas seperti metana dan karbon dioksida, sekaligus membuat airnya jadi lebih bersih. Terakhir, tahap pembuangan. Air limbah yang sudah cukup bersih akan keluar melalui pipa khusus. Tapi tidak hanya berhenti di situ, air ini masih harus disaring oleh tanah sebelum benar-benar terserap. Jadi dengan teknologi ini bisa kita lihat tidak ada limbah yang benar-benar langsung dibuang secara sembarangan. Septic tank terdiri dari beberapa komponen utama yang masing-masing memiliki peran penting. Pertama ada pipa masuk yang menjadi alur utama bagi limbah untuk masuk ke dalam tangki. Begitu limbah masuk, proses pemisahan dalam penguraian pun dimulai seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian ada juga pipa keluar yang berfungsi mengalirkan air limbah yang sudah terurai keluar dari tangki. Tapi tentu saja, air ini belum langsung dibuang sembarangan. Sebelum benar-benar terserap ke tanah, ada tahapan penyaringan tambahan. Lalu seperti yang kita bilang tadi juga, kita punya bakteri anaerobik, si pekerja tak terlihat, yang menjadi pemeran utama dalam menguraikan bahan organik di dalam tangki. Tanpa bakteri ini, proses penguraian biologis tidak akan berjalan secara optimal. Selain itu, di dasar tangki akan terkumpul sludge, yaitu endapan padat yang perlu dikurasi secara berkala untuk menjaga agar tangki tetap berfungsi dengan baik. Dan jangan lupa scum, lapisan lemak yang mengapung di atas permukaan. Meski terlihat sepele,
Lapisan ini juga harus diawasi supaya tidak mengganggu proses kerja dari tangki septic tank. Sekarang, apa aja sih keunggulan dan kerugian serta kelemahan dari penggunaan septic tank ini? Septic tank punya banyak kelebihan yang membuatnya menjadi pilihan populer, terutama di area yang tidak terhubung dengan sistem pembuangan limbah perkotaan. Salah satunya adalah kemampuannya mengurangi beban limbah kota. Karena limbah rumah tangga diolah langsung di tempat tanpa perlu dialirkan ke sistem pembuangan terpusat. Selain itu, septic tank juga ramah lingkungan. Sistem ini memanfaatkan mikroorganisme alami dan tanah untuk mengolah limbah, sehingga dapat mengurangi resiko pencemaran tanah dan air. Hal lain yang menarik adalah fleksibilitasnya. Septic tank bisa dipasang di berbagai lokasi, baik di area pedesaan maupun di tempat yang jauh dari jaringan pembuangan kota. Dan perawatan juga terbilang cukup mudah. Kita hanya perlu melakukan pengurasan secara rutin untuk memastikan sistem tetap berfungsi dengan baik. Bahkan lebih jauh lagi, di beberapa negara septic tank yang lebih canggih digunakan untuk menghasilkan energi terbarukan seperti biogas melalui proses pengolahan limbah secara alami. Tentunya septic tank juga hadir dengan kelemahannya tersendiri. Salah satu kekurangannya adalah kapasitas yang terbatas sehingga tidak efektif di daerah padat penduduk, seperti contohnya itu perkotaan. Selain itu, septic tank tidak cocok untuk limbah kimia. Sistem ini hanya efektif untuk limbah organik, sehingga penggunaannya harus benar-benar diperhatikan agar tidak merusak ekosistem sekitarnya. Seperti yang bisa kita lihat, septic tank punya dampak yang signifikan terhadap lingkungan, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, ia menawarkan solusi pengolahan limbah yang hemat energi dan ramah lingkungan, serta mampu mengurangi beban pada sistem pengolahan limbah yang terpusat. Namun, jika tidak dipasangkan atau dirawat dengan benar, septic tank bisa menjadi ancaman. Pencemaran air tanah, kerusakan ekosistem, dan pencemaran tanah adalah risiko yang nyata. Untuk itu, instalasi yang tepat dan perawatan rutin seperti pengurasan terjadwal sangat penting. Dengan pengelolaan limbah yang baik, septic tank dapat menjadi solusi efektif dan ramah lingkungan untuk pengelolaan limbah domestik. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai proses instalasi dari septic tank ini. Oke, faktanya proses pembuatan septic tank ternyata cukup menarik karena harus melibatkan beberapa tahap penting untuk memastikan tangki ini kuat dan tahan lama agar tidak bocor. Semuanya dimulai dari desain dan perencanaan. Kapasitas tangki biasanya dihitung berdasarkan jumlah penghuni rumah. Misalnya untuk rumah dengan 4 penghuni, kapasitas yang direkomendasikan berkisar di antara 1.000 hingga 2.500 liter. Selain itu, desain tangki juga harus dipertimbangkan, apakah bentuknya silinder, persegi panjang, ataupun tabung, dan juga materialnya bisa berupa beton, fiberglass, ataupun plastik. Semua ini perlu dirancang agar septic tank mampu bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Setelah desain selesai, kita masuk ke tahap pembuatan tangki. Untuk septic tank berbahan beton, biasanya beton dicetak menggunakan cetakan khusus, dicampur dengan bahan seperti semen, pasir, dan kawat baja untuk menambah kekuatannya. Setelah dicetak dan mengeras, tangki ini kemudian diproses lebih lanjut untuk memastikan kualitasnya. Sementara itu, septic tank berbahan fiberglass atau plastik dibuat dengan mesin rotari atau injeksi cetakan, lalu didinginkan agar strukturnya lebih kuat dan tahan korosi. Barulah sekarang kita masuk ke tahap pemasangan komponen tambahan. Di sini pipa inlet dan outlet dipasang untuk mengatur aliran limbah. Ada juga baffle yang dipasang di dalam tangki untuk memisahkan padatan dan cair, sehingga proses pengelolaan limbah bisa berjalan lebih efektif. Setelah semuanya dirasa siap, septic tank ini dikirim ke lokasi menggunakan kendaraan khusus, dan proses instalasi pun bisa dimulai. Pemasangan septic tank biasanya dilakukan oleh teknisi berpengalaman. Lubang digali sesuai ukuran tangki, lalu tangki ditempatkan dengan hati-hati. Setelah itu, pipa saluran dihubungkan ke tangki, memastikan semua terpasang dengan baik. Oke, tidak hanya sampai di sana saja. Ternyata, perkembangan teknologi pada septic tank itu juga masih sangat-sangat mengikuti perkembangan zaman. Ada banyak inovasi canggih yang membuat pengelolaan limbah lebih efisien, ramah lingkungan, dan bahkan bisa mendukung sanitasi yang lebih baik. Salah satunya adalah bioreaktor yang menggunakan kombinasi mikroorganisme aerobik dan anaerobik untuk mempercepat pengurangan limbah.
Hasilnya, proses pengolahan jadi lebih cepat dan tentunya lebih ramah lingkungan. Bahkan ada juga mikroorganisme khusus yang digunakan untuk mempercepat penguraian dan mengurangi bau, membuat sistem ini semakin efisien. Selain itu, penyaringan lanjutan juga mulai diterapkan, misalnya dengan menggunakan filter pasir dan karbon aktif. Air yang keluar dari septic tank menjadi lebih bersih dan resiko pencemaran pun berkurang. Kemajuan lainnya adalah muncul septic tank otomatis dan sistem pemantauan jarak jauh menggunakan IoT. Bayangkan dengan sistem otomatis, aliran limbah dan pengurasan bisa diatur tanpa perlu campur tangan manual. Ditambah lagi teknologi sensor yang terhubung ke internet memungkinkan kita untuk memantau kondisi septic tank secara real time dan memberikan peringatan dini jika terjadi masalah. Lalu selanjutnya untuk lokasi terbatas ada desain modular dan compact yang memungkinkan septic tank dibuat dalam bagian-bagian terpisah yang bisa dirakit sesuai kebutuhan. Desain compact ini juga memudahkan pemasangan di tempat yang sempit. Dan lebih menariknya lagi, teknologi hijau juga mulai dikembangkan seperti menggunakan bahan daur ulang untuk mengurangi dampak lingkungan. Selain itu, beberapa sistem septic tank juga memanfaatkan limbah untuk menghasilkan energi terbarukan seperti biogas yang sempat kita singgung sebelumnya. Dan terakhir ada juga sistem hybrid yang menggabungkan septic tank dengan sistem pengelolaan limbah terpusat untuk memberikan solusi lebih komprehensif dalam pengelolaan limbah. Septic tank, meskipun sederhana, memainkan peranan besar dalam sanitasi, lingkungan, dan inovasi teknologi. Dari penemuan awal hingga penerapan biogas dan dampaknya dalam budaya populer, septic tank menunjukkan betapa pentingnya sistem ini untuk kehidupan manusia dan berkelanjutan lingkungan yang bersih di masa depan loh. Jadi bersama-sama, mari kita jaga lingkungan untuk para generasi muda. Jangan lupa juga untuk berdiskusi apa saja di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.